Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sampai hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat, sehingga bisa belajar kembali pelajaran akidah akhlak. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa kalian dapat belajar dengan baik dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, yakni sifat utama Rasul Ulul Azmi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari para Rasul Ulul Azmi, yakni Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam, maka pada hari ini kita akan membahas Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk pada materi, saya sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pelajaran ini selesai. Yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan sifat utama dan keteguhan Rasulul Azmi, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dapat menyebutkan kelompok orang yang pertama kali masuk Islam, atau yang sering dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan hikmah beriman kepada Rasulul Azmi dalam kehidupan. Kisah singkat Nabi Isa alaihissalam dalam perjuangannya. Nabi dan Rasulul Azmi yang keempat, yang juga banyak tantangan dan halangan yang dialami dalam berdakwah. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa alaihissalam dalam menyampaikan dakwah adalah pendeta Yahudi. Kaum Yahudi selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Walaupun Nabi Isa alaihissalam telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabiannya, namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan, hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh dan disalib itu bukanlah Nabi Isa yang sesungguhnya, melainkan Yahuda al-Asharyuti, atau sering disebut dengan Yudas Iskariot, yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Kemudian sejarah singkat tentang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi di kota Mekah, bertepatan tahun gajah atau tahun fil.
Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Abdul Muthalib. Ayahnya wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan, dan ibunya wafat ketika beliau masih kecil. Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah. Mereka dikaruniai beberapa anak, diantaranya Ibrahim dan Fatimah, istri Ali bin Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Adapun dakwah Nabi Muhammad SAW, pada awal dakwahnya hanya sedikit yang masuk Islam. Di samping Khadijah, diantaranya adalah yang pertama Ali bin Abu Thalib, yang kedua Zaid bin Harisah, ketiga Abu Bakar As-Siddiq, yang keempat Utsman bin Affan, yang kelima Abdurrahman bin Auf, dan yang keenam Thalhah bin Ubaidillah, kemudian yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang kedelapan Zubair bin Awam, dan yang terakhir Abu Ubaid bin Jarrah. Mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun, artinya kelompok orang yang pertama kali masuk Islam. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan, yakni Amul Husni, karena ditinggal wafat dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya. Pada tahun itu juga Allah memerintahkan Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Dalam peristiwa itu diturunkanlah perintah sholat 5 waktu yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Pada tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat hijrah ke Yathrib atau Madinah untuk membangun sendi kemasyarakatan. Tahun hijrahnya Nabi ini lalu ditetapkan sebagai awal tahun hijrah oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Beliau memaafkan penduduk Taif yang melempari batu, kotoran manusia dan unta, dan juga memaafkan Suraqah bin Malik, pemuda kafir Quraisy yang berniat untuk membunuhnya. Karena sifat-sifatnya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membebaskan Makkah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut dengan Fathu Makkah, kemenangan atas kota Mekah. Nabi melakukan haji wada pada tahun 10 Hijriah, menjelang akhir kenabian. Beliau menerima wahyu terakhir, surah Al-Ma'idah ayat 3. Akhirnya
pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Beliau wafat dengan usia 63 tahun di rumah putrinya, yakni Fatimah. Beliau dimakamkan di Masjid Nabawi, Madinah. Adapun sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi, baik itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW, yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan, diantaranya pertama sifat sabar, kemudian sifat ikhlas, dan yang ketiga ikhtiar, keempat sifat tawakal, dan yang terakhir teguh pendirian. Demikian tentang sifat utama dan keteguhan Rasulul Azmi, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dengan hikmah beriman kepada Rasulul Azmi dalam kehidupan. Hikmahnya yang pertama adalah kita akan bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, selalu bersyukur atas karunia Allah. Dan yang keempat, ikhlas menerima ujian, cobaan yang dialami. Kelima, mempercayai tugas-tugas yang dibawa Rasul. Kemudian yang keenam, mencintai, menghormati, mengagungkan Rasul. Kemudian yang ketujuh, memperoleh teladan yang baik dalam hidup. Dan yang terakhir, selamat dunia akhirat dengan bimbingan Rasul. Itulah hikmah beriman kepada Rasulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat utama maupun keteguhan para Rasulul Azmi dalam berjuang menegakkan agama Allah, membela yang benar, dan memerangi kemungkaran. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan anak-anak berlatih menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, sebutkan sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, sebutkan as-sabiqunal awwalun, 9 kelompok orang yang pertama kali masuk Islam pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, sebutkan 5 hikmah beriman kepada Rasulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat. Terima kasih, selamat belajar, sukses untuk kalian semuanya. Kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.